Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. HMI mau demo lagi tanggal 13 Agustus, jangan merengek kalau ditindak tegas, ditulis oleh Syardi. Banyak yang berusaha untuk menggelar aksi demo saat pandemi, ada yang bermotif politik, ada yang demo karena merasa pemerintah tidak becus menangani pandemi COVID-19. Pokoknya beragam deh. Untuk saja gerombolan penjual agama tidak bisa demo lagi sejak imam besarnya diamankan. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI pimpinan Abdul Muiz. HMI pimpinan Abdul Muiz menerbitkan surat instruksi bernomor 144-Sek-12-14-1442 berisi rencana demonstrasi mereka. Mereka menyebut aksi demonstrasinya sebagai hashtag Agustus Merdeka. Hal ini didasari penilaian bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini. Instruksi itu berisi perintah untuk mengkaji segala persoalan bangsa akibat kegagalan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Instruksi berikutnya adalah melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 6, 13, dan aksi puncak pada 16 Agustus 2021. Start awal cukup mengecewakan. Aksi demo tanggal 6 Agustus digagalkan polisi karena polisi menyekat jalur di dekat Sekretariat PBHMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. Aksi demo dimulai di kantor Sekretariat PBHMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore. Awalnya ada 72 orang yang ikut aksi, ada pula yang berorasi. Selanjutnya polisi bersepeda motor datang dan memblokade jalan. Polisi datang, demonstran pun bubar. 3 orang sempat diamankan polisi sebelum pada akhirnya dipulangkan. Gagal di aksi demo pertama tidak menyurutkan niat mereka. Mereka rencananya tetap akan menggelar aksi demo di depan Istana Merdeka tanggal 13 Agustus 2021. Bagi seluruh kader untuk tetap melakukan aksi sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, khususnya dalam penanganan COVID-19, kata Ketua Bidang Pengurusan Tinggi Mahasiswa dan Pemuda atau TPKP PBHMI Rich Ilham Bimatika. PJ Ketua Umum Abdul Muiz Amiruddin memimpin rapat evaluasi aksi pada 6 Agustus kemarin. Ada pembahasan teknis unjuk rasa pada 13 Agustus nanti agar tidak lagi dihalangi oleh polisi. Evaluasi yang terpenting dibahas malam ialah tentang strategi gerakannya yang jelas. Untuk tanggal 13 nanti kami akan turun aksi UNRAS, beda dengan tanggal 6 yang tidak bisa sampai ke istana, katanya. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan di artikel ini. Yang pertama adalah waktu demo. Aksi demo pertama diumumkan jam 4 sore. Apa tidak salah? Yang hadir cuma puluhan orang. Ini bukan demo, tapi acara kumpulan barang di jalanan. Lagian buat apa demo sore di saat warga hampir pulang kerja? Malah bikin macet. Demo cuma sebentar, seolah kayak demo, tapi tidak ada modal. Cuma demo ala kadarnya yang hanya bersifat numpang eksis biar terkenal. Kalau demo kayak gitu lebih baik jangan demo, bikin malu saja. Nampak sekali demo hanya untuk cari perhatian dan disorot media. Jangan nanti kayak Ketua BEM UI itu yang merasa sudah hebat mengkritik pemerintah, numpang eksis, terkenal. Lalu kabar terakhir adalah Najwa Shihab menyebut dia sedang berjuang menyelesaikan skripsinya dan butuh dibantu untuk biaya penunjang pendidikannya. Poin kedua adalah demo dilarang di saat pandemi ini, berpotensi menimbulkan kerumunan. Belum lagi potensi demo disusupi, entah tidak sengaja atau direncanakan, dan terjadi kerusuhan. Dampaknya sangat merugikan, kasus COVID-19 sudah mulai melandai. Jangan gara-gara ingin laga sok pahlawan, malah terjadi klaster baru. Harusnya mereka malu dengan mahasiswa di Jawa Tengah yang sudah membantu Pemda dalam menangani pandemi dan terjun ke masyarakat untuk memberikan bantuan. Ini jauh lebih hebat ketimbang kelompok mahasiswa banyak gaya yang tidak banyak membantu tapi bikin ribut. Lagi pula demo seperti ini tidak akan berhasil, masyarakat malah tambah kesal dan jijik dengan rencana tersebut. Demo yang tidak didukung rakyat hanya akan berujung sia-sia. Hari ini masih turun ke jalan, mahasiswa macam apa yang masih suka turun ke jalan dan teriak tidak jelas, apalagi di saat musim pandemi? Lebih baik bantu masyarakat yang terdampak atau minimal diam saja di rumah, jangan bikin keributan tak jelas, kecuali memang ada udang di balik sushi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi bakal hajar PDIP jika Mega CS jual bacot, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Bagi yang concern terhadap politik pasti sangat paham bahwa dalam politik tidak ada kawan dan musuh abadi. Politik dalam praktiknya merupakan proses untuk mempertahankan, meraih dan mengambil bagian dalam kekuasaan.
Karena ini soal kekuasaan, maka berlaku dalil tidak ada kawan atau lawan yang abadi di politik. Yang kemarin musuh sekarang kawan, yang kemarin kawan menjadi lawan. Politik itu memang begitu wataknya. Jokowi dan Prabowo adalah contohnya. Jadi saya tidak heran jika kebetulan Anda membaca judul artikel yang saya pilih sampai Anda mengernyitkan dahi. Karena memang demikianlah watak politik, apapun bisa terjadi. Jika kepentingan bersama menjadi pondasi dan saling menguntungkan, maka jadi kawan. Jika kepentingannya tidak terakomodir, bahkan sampai merugikan, bisa menjadi lawan. Dan kita sebagai rakyat jelata hanya dapat menyaksikan para politikus itu saling berebut panggung. Kita penonton, tapi di satu sisi juga memberikan suara saat pemilu. Nasib rakyat ya begitu, mau misuh ya percuma, malah nambahi dosa, ya sudah terima saja. Dan itulah yang akhir-akhir ini terjadi pada pemerintahan Jokowi yang sudah masuk di tahun kedua. Dan periode keduanya memimpin Republik Indonesia, yang artinya Jokowi sudah berkuasa selama 7 tahun. Dan pada 2024 mengakhiri masa jabatannya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak nyaris di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Jika sebentar saja kita tengok kondisi di negara-negara lain, banyak masyarakat mereka yang protes melakukan demo, menuntut Perdana Menteri atau Presiden mereka mundur. Dan celakanya yang memantik masyarakat protes adalah para politikus di dalam negeri mereka sendiri. Biasanya para oposisi atau kelompok yang memiliki kepentingan untuk berkuasa. Rakyat yang jadi korban hanya diperalat. Taubahnya di dalam negeri kita Indonesia, hanya saja sejauh ini protes atau demo yang terjadi, negara kita masih dapat diredam. Tapi perlu diingat, ini seperti bom waktu, sewaktu-waktu bisa saja meledak. Jika para politikus di Indonesia terus-menerus membombardir kritik kepada pemerintahan Jokowi, memanfaatkan situasi. Untuk itu, para aparat dan yang berkaitan tidak boleh lelah dan lengah, harus terus waspada dan siaga. Sekecil apapun pergerakan yang berpotensi merusak, baik yang datang dari kelompok atau masyarakat harus dapat dicegah. Jika salah memetakan, dapat bubrah. Saya melihat usaha bermain api dengan memanfaatkan pandemi ini, tidak hanya datang dari oposisi, tapi sekarang juga datang dari partai koalisi. Tentu situasi ini cukup membuat masyarakat jadi makin sumpek. Banyak yang berasumsi jika partai hanya mementingkan kelompok mereka sendiri. Rakyat hanya dijadikan alasan pembenaran atas apa yang sedang terjadi. Semua bicara atas nama rakyat. Partai koalisi yang sekarang sedang bermain api sampai detik ini adalah PDIP. Padahal PDIP adalah partai koalisi pendukung utama pemerintahan Jokowi. Melalui PDIP dan partai koalisi Jokowi naik menjadi Presiden RI. Tapi kini PDIP ikut memanfaatkan situasi taubahnya partai oposisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merestui manuver para kadernya atau anak buahnya, dimotori oleh Puan Maharani yang tidak lain anaknya sendiri, menyerang Jokowi dan para menterinya. Hal ini dipicu karena iri dan dengki partai PDIP yang kepentingannya tidak terakomodir. Megawati Ketua Umum PDIP tidak rela jika Jokowi